Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sesepuh, para alim ulama, para ustadz, ingkang kula mulyakaken pengurus Masjid Nurul Hidayah yang kami banggakan segenap Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah. Pada mending ini. Alhamdulillah. Walaupun yang hadir di sini hanya 100 orang, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Semoga kita bisa terus istiqomah melaksanakan kegiatan rutinan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita bareng-bareng ngaji. Untuk malam ini ngobrol sajalah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih berada di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Kita sudah berada di bulan Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan menemui, kita akan insya Allah menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang termulia, bulan yang terbaik, Sayyidul Ashhur, Sayyidus Syuhur. Bulan Sya'ban ini memiliki banyak keistimewaan. Kita sedikit mengingatkan kembali mengenai Syahrul Sya'ban Al-Mu'azzam, bulan Sya'ban yang diagungkan. Bulan itu 12. Pimpinannya adalah bulan Ramadan. Setelah itu ada Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Setelah itu bulan Sya'ban menjadi peringkat bulan termulia setelah 4 bulan yang dimuliakan. Bulan Sya'ban ini seringkali manusia itu melupakannya. Kata Rasulullah SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu bulan yang kerap kali dilupakan oleh manusia, yaitu bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kejepit di antara 2 bulan yang mulia. Bulan Rajab banyak orang mengingatnya dengan mengadakan acara Rajaban. Dan itu wajar, karena Rajab adalah termasuk bulan yang dimuliakan. Itu wajar, karena bulan yang dimuliakan, maka banyak manusia, banyak umat Islam yang merayakannya, banyak yang memperingatinya, karena di dalamnya ada satu peristiwa besar, peristiwa yang mengagumkan, peristiwa yang menakjubkan,
menjadi malam teristimewa bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pantas dan wajar di Masjid Rajaban, di Tajuk Rajaban, tajuke miring, gendenge doyong, Rajaban. Pancurane rusak, Rajaban. Di mana-mana Rajaban. Setelah itu masuk bulan Sya'ban. Di sini kata Rasulullah banyak yang terlena, melupakan bulan Sya'ban. Walaupun nanti ulama kita sudah merancang sedemikian rupa sejak zaman dulu, zaman tabi'in, itu ketika di bulan Sya'ban, wabil khusus di nisfu Sya'ban, itu akan ada semacam kegiatan-kegiatan yang dimana di situ sangat penting. Nah, istimewanya bulan Sya'ban itu terletak di tengah-tengahnya, ya, atau biasa disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah, separuh, setengah. Misalkan lagi bikin kopi, gulanya nisfu saja, gulanya separuh aja. Biasanya 1 saset separuh. Anu sipa tuku udut ning warung, Kang tuku udut jarum super, bira nisfu, setengah, separuh aja tuh kue. Nisfu, setengah. Berarti terjadi di tanggal 15. Dan insya Allah berdasarkan Lajnah Falakiyah PBNU, ya, menyatakan bahwa nisfu Sya'ban akan datang nanti malam Jumat depan. Malam Jumat, malam 15 Sya'ban. Ada apa ini di nisfu Sya'ban ini? Kenapa kita mesti mengagungkan, kenapa kita mesti menghormati, dan ada kegiatan-kegiatan khusus? Karena itu menjadi malam spesial. Apa diantaranya? Kemuliaannya, keagungannya seperti apa? Ya, akan kita sedikit saja mengingatkan kembali. Di antaranya adalah di nisfu Sya'ban, matur kesuwun, di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, bahwa Gusti Allah itu di malam nisfu Sya'ban memperhatikan manusia. Dideleng kabeh, wong dawan dideleng, wong pleret dideleng, wong jamblang dideleng, wong plekutukan, karang sowong dideleng kabeh ning Gusti Allah. Untuk apa? Nah, wa yaghfiru li jami'i khalqi. Allah akan memberikan ampunan kepada semua makhluk. Allah berikan malam itu pengampunan. Di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Ngapura kabeh semua makhluk. Diampura kabeh. Kang jaluk atau kang beli diampura. Kang jaluk atau kang beli diampura. Namun ada 2 orang, ada 2 kelompok mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa? Illa li musyrikin au musyahin. Yang pertama, kecuali mereka orang-orang yang musyrik. Wong-wong kang nyekutukan Gusti Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah, yang menuhankan selain Allah. Maka kepada semua orang Islam, orang beriman, mereka mendapatkan ampunan pada malam itu. Yang kedua, au musyahin. Musyahin itu orang yang menyulut apa sih?
menyulut api permusuhan. Orang yang gaweane iku tukaran, musuh-musuhan. Bagenan kun wong Islam, bagenan kun dudu wong musyrik, tapi dheweke niku tukaran. Dheweke niku ada kebencian di antara satu sama lain, maka Allah tahan pengampunannya itu. Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka orang-orang yang menyulut permusuhan. Wong kang tukaran. Batur bari batur tukaran. Bari sedulur tukaran, bari tetangga tukaran. Gara-gara apa? Beda pilihan RT singkan milih kian singkian milih kuan kin milih A kin milih B beli waras beli wawuan ketemu beli nyapa merengut papagan plengos model mekenenku jare Gusti Allah jare Kanjeng Nabi beli bakal oli ampunane Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Gara-gara bari tangga beli akur, gara-gara bari tetangga musuhan, apa aja gara-gara anu je wiwitan pentil yang lampre ning gendenge. Kesrak, kin wiwitane sapa je. Gara-gara apa maning? Ceborane mampet tukaran. Gara-gara apa maning? Pirang-pirang persoalan. Naudzubillah. Kalau terjadi semacam itu, ada kelompok atau pribadi yang saling bermusuhan satu sama lain, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda pandangan, beda hobi dan sebagainya. Maka ayo ning malam nisfu Sya'ban khususnya pada pangapuraan, pada wawuan, pada saling merelakan, meridokan walaupun pernah menzalimi kita relakan mereka agar apa? Mereka orang-orang yang menzalimi kita mendapatkan ampunan dari Allah. Itu sikap muslim yang baik. Jadi Gusti Allah ngampura kabeh. Kejaba mau wong loro, Gusti Allah ku beli seneng ana wong je tukaran. Gara-gara beda bagian, kini oleh berkat, kini oleh berkatnya nyewot. Masya Allah beli wawuan siras je. Aja dawa. Kemudian di bulan Sya'ban niku jare Kanjeng Nabi wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ning wulan Sya'ban niku Gusti Allah ngangkat amal kula panjenengan. Kita semua amalan kita dilaporkan kepada Allah setor rapot. Jadi kita beramal itu dilaporkan kepada Allah, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Dan yang tahunannya itu amal kita diangkat yaitu pada bulan Sya'ban. Makanya ketika bulan Sya'ban ketika datang bulan Sya'ban, iku Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu apa? Kanjeng Nabi senang berpuasa. Kanjeng Nabi senang puasa. Sebab apa? Sebab di bulan Sya'ban itu amal diangkat. Maka ketika amal diangkat sedangkan dia dalam keadaan beribadah, seseorang dalam keadaan berpuasa, itu sangat baik. Jadi disunahkan. Bokat kang seneng puasa Sya'ban, mangga bagus. Jare sahabate ketika Kanjeng Nabi itu didapati beliau itu sedang berpuasa di bulan Sya'ban, ditanya bahwa Kanjeng Nabi itu banyak melakukan ibadah puasa sunnah,
terbanyak itu di bulan Sya'ban. Jadi makanya orang dulu puasa estafet terusan dari bulan Rajab disunahkan puasa karena itu merupakan bulan yang dimuliakan, Ashhurul Hurum. Kemudian di bulan Sya'ban Kanjeng Nabi sering atau memperbanyak puasa sunnah. Terus ketemu Ramadan. Walhasil ada yang melakukan puasa itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nanti bukanya nanti bulan Syawal. 1 Syawal yang enggak puasa terus dilanjutkan puasa Syawalan 6 hari bulan Syawal. Dan seterusnya. Jadi amal kita dalam 1 tahun, catatan kita itu baik buruknya itu dilaporkan kepada Allah. Kalau harian itu terjadi pada sore hari maghrib, itu pergantian hari, malaikat opersip. Ada yang mingguan itu Senin dan Kamis. Yes. Jadi ning bulan Sya'ban amal kita dilaporkan. Maka sungguh bahagia, sungguh akan mendapatkan sesuatu yang istimewa di hadapan Allah ketika umat Islam diangkat amalnya, dilaporkan amalnya itu dalam keadaan yang terbaik. Karena ya kullu amalin pucukuhu, setiap amaliku pucuke. Nah, pucuke ana wong iku jek bagus. Pucuke bledos. Dihitungnya bledos sih. Umat tobat kumat bek mati. Kang dinilai ku mati. Maksudnya kulu amalin pucukuhu. Pucuknya, ujung daripada amal kita itu. Maka karena kita enggak tahu kapan pucuknya itu ada, kapan usia kita berakhir, maka istiqomah. Kita mudawamah terus menerus. Kang senenge ngaji yang ngaji terus. Kang senenge wiridan terus. Kang senenge tukaran ya aja mandeg. Yes. Makanya di malam nisfu Sya'ban biasa disebut dengan Lailatul Baro'ah. Malam peleburan dosa. Oleh karena itu ulama kita memperhatikan betul agar jangan sampai umat Islam ini lolos. Ada kesempatan yang baik, ada momentum yang baik di malam nisfu Sya'ban, ada satu hal yang luar biasa kemudian ditinggalkan, kan eman. Oleh karena itu buat kegiatan misalkan di daerah kita atau banyak di daerah di Indonesia itu ketika malam nisfu Sya'ban mengadakan kegiatan apa? Bukan obrok-obrok, bukan sepak bola, bukan. Kegiatan apa? Baca Yasin. Berapa kali? 3 kali. Kalau 10 di rumah aja, jangan ngejak-ngejak. Kesuwen. 3 kali cukup. Di malam itu kita membaca Yasin 3 kali. Kenapa kok Yasin? Enggak tabat aja. Enggak idaja aja. Nah, maka ada satu keistimewaan tersendiri Yasin itu. Di malam itu ulama kita mengumpulkan di masjid, di musola, di majlis, dimanapun dikumpulkan. Ayo kita baca bersama-sama Yasin, kemudian kita tutup dengan doa. Karena apa? Di malam itu termasuk malam yang mustajab. Malam yang mustajab. Gusti Allah iku memberikan peluang-peluang kepada umat, kepada orang-orang yang beriman. Ada peluang-peluang. Peluang apa? Peluang untuk mendapatkan kemustajaban.
Di antaranya adalah mustajab itu datangnya adalah di malam nisfu Sya'ban, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, di antara malam yang mustajabah adalah malam nisfu Sya'ban. Lainnya banyak, ada malam Id, itu juga termasuk malam mustajabah, malam 1 Rajab, malam Jumat lagi, apalagi terjadi insya Allah datangnya malam Jumat. Itu kan berarti sudah malam Jumat, nisfu Sya'ban, bahasa kerennya tuh 2 in 1. Sudah malam Jumat, nisfu Sya'ban pula, kan luar biasa. Kalau kita meninggalkan kesempatan ini kan eman. Maka dari itu penting kula kabeh ning malam kuen, ayo bersama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, itu dalam kitab beliau menjelaskan balaghana annahu kana yuqalu, bahwa telah sampai berita kepada Imam Syafi'i dikatakan begini, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Doa itu di mustajabah, doa itu dikabul oleh Allah, mustajab di 5 malam. Di antaranya adalah fi lailatil jum'ah, di malam Jumat. Mulane wis ajak luyuran. Walailatul adha, ning malam Idul Adha. Walailatul fitri, malam Idul Fitri. Wa awalul lailati min Rajab, dan awal malam bulan Rajab. Wis kelewat. Walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Wis kari ngintil bae dari Imam Syafi'i konon. Maka kesempatan. Nah, balik maning, kenapa kok yang dibaca Yasin? Enggak Al-Kahfi atau enggak apa Al-Baqarah? Ya sebenarnya apa saja boleh. Cuma Yasin itu memiliki keistimewaan. Nah, inna likulli syai'in qalban, bahwa segala sesuatu itu ada hati, ada jantungnya. Nah, wa qalbul Quran Yasin, dan hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran yaitu surat Yasin. Al-Quran 114 surat. Induk daripada surat-surat semuanya itu adalah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ada ayat yang paling agung, namanya apa? Ayat Kursi. Ada surat yang itu menjadi jantungnya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Itu dari awal, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini 3 ayat pertama ini SK pelantikan diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Rasul. SK pelantikannya, Allah bersumpah dengan Al-Quran, innaka laminal mursalin, panjenengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yo dadi Rasul. SK pengangkatan. Yes. Di antara keistimewaan surat Yasin itu sebetulnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Di antaranya adalah lebih-lebih di malam Jumat. Man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Kalau malam kita baca Yasin, itu di pagi hari Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Malam baca tok 1 kali, itu pagi sudah dilebur dosanya. Mung abot beli, abot.
Maca Yasin kepoko diaturi tahlilan ana wong mati. Semono kan bari klenggut. Temukun fayakun. Nah, itu Yasin. Kemudian inna fil Qur'ani la suratun tasma'u liqari'iha wa yaghfiru lisami'iha tud'a fit Taurah al-Mu'immah. Bahwa di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang apabila orang itu membacanya maka akan mendapatkan syafaat. Dan wa yaghfiru lisami'iha, akan memberikan ampunan kepada orang yang merongokkannya, mendengarkannya. Merongokkan, Yasin wal Qur'anil Hakim, sang masjid suara, merongokkan baik, oleh ganjaran berupa apa? Pengampura sang Gusti Allah. Di dalam kitab Taurat, dalam satu hadis dikatakan bahwa dalam kitab Taurat surat Yasin itu dinamakan satu Al-Mu'immah. Surat Al-Mu'immah. Kila ya Rasulullah, Kanjeng Nabi ditangleti, ditanya sama sahabat. Kila ya Rasulullah wa mal Mu'immah. Punapa Kanjeng Nabi Al-Mu'immah niku. Nah, maka jare Kanjeng Nabi qala ta'ummu sahibaha bi khairid darain. Maksudnya apa Al-Mu'immah? Yaitu sumrambah, merata, menyeluruh. Orang yang membaca Yasin itu akan mendapatkan kesempurnaan kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Onon. Nah, kemudian watadfa'u anhu ahawilal akhirah. Orang yang membaca Yasin dia itu akan selamat daripada huru-hara yang terjadi di akhirat. Siksa, berupa siksa ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan di akhirat. Kemudian di dalam kitab Taurat, ya, surat Yasin juga dinamai Ad-Dafi'ah wal Qadiyah. Apa? Ad-Dafi'ah wal Qadiyah. Apa itu ad-dafi'ah? Kila ya Rasulullah wa kaifa dzalik? Pripun ari ad-dafi'ah wal qadiyah sih maksudnya apa? Yasin dinamakan dengan surat ad-dafi'ah. Maksudnya apa? Yaitu tadfa'u an sahibiha kullasu'in. Yaitu akan menolak daripada kejelekan. Orang yang membaca surat Yasin, dirinya itu akan dihindarkan dari kejelekan. Mulanya disebut ad-dafi'ah. Orang yang baca Yasin akan ditolak. Semua kejelekan-kejelekan akan saat itu ketika orang itu rajin membaca Yasin, dirinya itu akan dihindarkan dari kejelekan. Kemudian yang kedua, kan gak semangat, al-qadiyah. Apa itu al-qadiyah? Wa taqdilahu kulla hajah. Yaitu Gusti Allah memberikan hajat, mengabulkan hajat bagi orang yang temenanan maca Yasin. Dudu kang mledre, kang temenanan. Jadi kapan kula niku butuh hajat, mulane maca Yasin. Pengen apa je? Anu je kula pengen duwe laki, baca Yasin. Toli kang teka Yasin. Yasin, ya hadir. Yasin. Ulang. Iya, kang jomblo-jomblo kepengen duwe wong wadon, kang ayu, kang solehah, baca Yasin. Baca Yasin. Pengen nglamar wong wadon marek ning omahe calon mertua, ambiran landhep ki, lisane ki. Ambir rumancep ning atiye mertua, calon mertua. Baca surat Yasin. Kalau kurang kasih surat tanah. Dijamin diterima oleh mertua. Pak Haji,
kulak udah anaknya sampean. Dua apa? Dua surat. Surat apa? Surat tanah. 1000 hektar. Waduh, semendi 1000 hektar. Dijamin terima. Beli balik maning wong kang maca Yasin jare Kanjeng Nabi hajat-hajate dikabul. Maka dari itu ya kita syukuran selamatan baca Yasin. Kita punya hajat pengen lulus, pengen diterima kerja, baca Yasin. Betul itu. Nah, apalagi nih. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Yasin was-saffat lailatal jum'ah a'tahullahu syu'lah." Barang siapa membaca surat Yasin dan surat As-Saffat, was-saffati saffa, di malam Jumat itu Allah akan memberikan apa yang dia minta. Jaluk apa aja? Jaluk ayame ambiran ngendog. Misale dua ayam 17 jodoh, beli ngendog-ngendog, baca surat Yasin, ngendog. Jadi wong kang pengen duwe hajat apa baca Yasin. Di kuburan baca Yasin boleh. Nih kata Rasulullah, man dakhalal maqabir wa qara'a surat Yasin, sing sapa wonge manjing ning makbarah, ning kuburan tempat makam, kemudian membaca Yasin, maka apa? Khaffafa anhum yauma idzin, Gusti Allah akan memberikan keringanan siksa bagi mereka ahli kubur. Lagi digebuk, anu baca Yasin, malaikat stop maning. Kat, anu baca Yasin. Aja digebuk. Iya. Gara-gara wong maca Yasin. Jadi ning kuburan belum apa maca Yasin. Wong maca status Facebook wae kasing larang, maca masa Yasinan bloli. Kan konon. Kadang-kadang golongan kangkah. Warung sebelah, jangan baca Yasin di kuburan, bid'ah. Baca komik, baca koran di kuburan, dilarang. Si priben. Kan konon. Ngambung Al-Quran, syirik. Ngambung rabiye oli. Quran bari rabi, mulia di. Mulia Quran. Wong nyawange be oli kan, jarang. Loh, baca Yasin di kuburan bagus, akan meringankan siksa mereka ahli kubur. Kemudian wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat, itu pahalanya akan kembali kepada orang yang membacanya itu dengan sejumlah bilangan yang orang-orang yang dikubur di situ. Pekuburannya luas, isinya berapa? 2000 orang yang dikubur di situ. Kita baca satu saja surat Yasin, maka kembalinya itu kita dapat cashback berupa kebaikan sejumlah penghuni ahli kubur. Luar biasa. Masya Allah, surat Yasin. Belum lagi gini, dalam satu kitab I'anatut Thalibin, Syekh Abu Bakar Syato pernah menuliskan dalam badewek mbujus pirak lalen, syarahnya Fathul Mu'in. Syekh Abu Bakar Syato menceritakan ada seseorang, ya, seseorang bermimpi. Di dalam mimpinya itu, ya, di tempat kuburan, di tempat makbaroh itu ada orang berziarah, kemudian mendoakan kepada ahli kubur yang ada di sana. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Doa umum untuk mereka orang-orang ahli kubur. Itu dalam mimpinya itu melihat mereka penghuni ahli kubur pada bangun berebut doa paket umum tersebut. Kayak wong ngadang curak, jaluk Yasin jaluk dongae. Loh, mereka seperti orang yang ngadang curak. Ngerti kan ngadang curak? Ngadang curak rebutan. Ada orang berdoa di tempat kuburan. Kemudian ada mereka penghuni ahli kubur itu mereka ngadang. Isunya si jaluk secepon, kita seseting, rebutan. Dari sekian banyaknya ahli kubur, ada satu orang. Ada seorang, dia itu tenang-tenang saja, nggak ikut ngadang curak, nggak ikut berebut doa tersebut.
Akhirnya ditanya sama syekh tersebut, ya Tuan, engkau kenapa enggak ikutan berebutan dengan mereka, berebut doa paket umum? Nah, kemudian beliau menjawab bahwa sesungguhnya diriku masih ada orang yang selalu mendoakan dengan mengirimkan bacaan Yasin untukku. Kalau enggak percaya, masih ada, masih hidup dia orangnya di pasar, itu anakku, jualan sayur. Walhasil setelah bangun dari mimpinya, ini syekh ini kemudian orang soleh ini mendatangi pasar, dicek bener nggak? Oh ternyata bener, orangnya ada. Ditanyalah orang pemuda tersebut, anak muda, apakah kamu selalu mendoakan si fulan? Selalu mengirimkan Yasin kepada si fulan? Dijawab, ya, saya setiap malam Jumat membacakan surat Yasin di mana pahalanya untuk orang tua saya. Sebulan, rong wulan, telung wulan, mimpi maning wong soleh kuwen. Ngimpi apa? Masuk ke lagi berdoa di makbaroh, itu orang yang tadinya diam aja nggak ikut berebutan karena sudah ada yang mengirimkan doa, tiba-tiba ikut rebutan. Ikut rebutan kadang curak. Kadang curak, ngawa apa sih? Serop. Ngawa sener, anaknya ngawa sewet. Rebutan, akhirnya ditakoni, ditanya sama orang soleh yang mimpi tersebut, kenapa engkau sekarang ikut berebut? Saya saat ini sudah tidak ada lagi orang yang mendoakan. Anakku yang biasa mengirimkan Yasin itu sudah meninggal. Walhasil apa artinya? Artinya doa yang kita kirimkan, surat Yasin yang kita baca setiap malam Jumat atau bahkan setiap hari, pahalanya ditujukan kepada mereka, orang-orang ahli kubur, sampai dan mereka merasakan manfaatnya. Coba bayangkan betapa merananya ketika ada orang yang sudah meninggal, kemudian gak ada yang mendoakan. Walhasil mereka berebut doa paket umum. Ya mending pekuburannya ada yang menziarahi, kalau gak ada juga siapa yang doain? Nah, maka dari itu dengan kita membaca surat Yasin, dengan pahalanya itu ditujukan kepada juga mereka-mereka para pendahulu kita. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita memohon maaf, memohon ampun pada Allah untuk dosa-dosa kita sendiri dan juga dosa-dosa saudara-saudara kita yang terdahulu yang telah beriman. Jadi luar biasa fadilahnya membaca surat Yasin. Masih banyak sebetulnya. Walhasil nanti malam nisfu Sya'ban digelar, ikut yang muda, yang tua, kecuali Kang Budi Dosa. Kang Budi Dosa aja meluan. Siapa Kang Budi Dosa? Wong dosa pirang-pirang. Tapi hatta tablugha sama, kok dosa kita itu sampai pucuk ke langit, Gusti Allah ngupai rahmat berupa pengampunan. Dengan cara kita berkumpul baca Yasin 3 kali. Yang pertama, niatnya apa? Sebutnya bebas, tapi para ulama meracik. Yang satu, minta permohonan supaya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan ning Gusti Allah. Buat apa umur panjang kalau nggak taat sama Allah? Nah, yang kedua, minta dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya. Kita minta keamanan kepada Allah, dihindarkan dari bala, dihindarkan dari wabah, musibah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, minta kelapangan rizki dan minta husnul khotimah. Setelah itu ditutup, baca doa nisfu Sya'ban. Akeh ning buku Majmu' wa huma yazalmani wa yamanu alaih dan seterusnya. Kita baca itu. Maka ayo kita syiarkan malam nisfu Sya'ban sebagai bentuk penyucian jiwa kita untuk menghadapi bulan termulia yaitu bulan suci Ramadan. Nah, kalau kitanya sudah bersih, Allah sudah berikan pengampunan kepada kita, dibersihkan dosa-dosa kita, masuk ke dalam bulan yang mulia, maka hati kita akan cenderung lebih lembut. Lebih lembut. Karena apa? Kita sudah bersih. Mau masuk masjid saja pakai baju yang bersih, kakinya disucikan dulu. Karena apa? Masjid tempat yang
mulia. Maka alangkah pantas dan baiknya orang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih dan suci. Begitu pula masuk ke dalam bulan yang mulia, maka mari kita bersihkan diri kita. Dosa-dosa bari Gusti Allah, dosa-dosa bari menungsa, maaf-maafan. Wis aja tukaran maning. Wis jam 10, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjalankan apa yang dilakukan oleh aslafuna sholihun, mereka orang-orang soleh terdahulu. Maka dari itu kita berharap semoga kita semua dapat menemui bulan yang termulia, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.